Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah adalah angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai suatu hal. Skala Likert yaitu skala yang berisi 5 tingkat jawaban yang merupakan skala ordinal. Penyusunan skala Likert adalah 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Tidak setuju, 5. Sangat tidak setuju. Dikatakan ordinal karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari setuju dan lebih tinggi dari setuju, lebih tinggi dari ragu-ragu, dan begitu seterusnya. Skala bersifat urut dan tidak bisa dikatakan setara. Ada 2 syarat penting yang berlaku pada sebuah angket, yaitu keharusan sebuah angket untuk valid dan reliable. Valid dikatakan valid jika pernyataan suatu angket mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh angket tersebut. Dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi katakan reliable misalnya jika responden tersebut diberikan tes yang sama dengan atau angket yang sama dengan sebelumnya di waktu yang berbeda, misalnya 5 tahun mendatang diberikan angket lagi, itu jawabannya akan jawabannya akan konsisten. Nah, untuk contoh kasusnya, peneliti menyebarkan angket perbedaan perilaku agresif remaja ditinjau dari tipe kepribadian extrovert dan introvert pada 47 responden dengan jumlah butir soal pada angket sebanyak 18 butir soal. Peneliti ingin mengetahui validitas dan reliabilitas angket tersebut. Oke, datanya itu sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ada 18 item. Lalu ini keseluruhan ada 47 responden. Data ini saya inputkan ke dalam SPSS. Nah, untuk variabel view-nya seperti ini. Yang menjadi variabel adalah item-itemnya. Ada item 1 sampai item 18. Tipenya numerik semua. Measure-nya ordinal semua karena menggunakan skala Likert ya, yang bersifat ordinal. Untuk data view-nya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah data yang kita peroleh diinputkan ke dalam SPSS ini, kita analisis, yaitu analyze, scale, reliability, di blok semua yang ada di sini item-itemnya, lalu dipindahkan ke kolom items. Setelah itu statistik, centang yang items, scale if item. Setelah itu continue dan di OK. Akan muncul outputnya. Oke, setelah muncul outputnya, kita lakukan interpretasi hasil output ya. Interpretasi hasil output. Yang kita lakukan pertama adalah uji validitas. Kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0-nya adalah tidak item valid. H1-nya adalah item tidak valid. Untuk pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan perbandingan R hitung dan R tabel. Syaratnya H0 diterima jika R hitung positif dan R hitung lebih dari R tabel. Jadi harus bersifat positif dan lebih dari R tabel. H0 ditolak jika R hitung negatif dan R hitung kurang dari R tabel. Jadi untuk R hitung yang negatif dan kurang dari R tabel itu H0-nya ditolak atau itemnya tidak valid. Nah, untuk R hitungnya itu bisa dilihat di tabel outputnya yang bagian item, total statistik, kolom, corrected item total ini ya. Ini R hitung semuanya. R hitung dari setiap item.
Untuk R tabelnya, kita cari terlebih dahulu. Tapi, sebelum kita mencari R tabel, maka kita cari terlebih dahulu yang namanya T tabel dengan cara yang pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Menggunakan SPSS yaitu transform, compute variable, T tabel, inverse DF, IDF, T. Untuk tanda tanya pertama, yaitu propnya adalah 0,975 probabilitasnya. Untuk tanda tanya kedua, DF-nya yaitu N-2. N adalah banyaknya responden dikurangi 2. Banyaknya responden tadi ada 47, dikurangi 2, maka 45. Setelah itu di OK. Nah, diperoleh nilai T tabelnya adalah 2,01. Setelah memperoleh nilai T tabel sama dengan 2,01, maka kita cari R tabelnya menggunakan rumus yang sudah ditentukan, yaitu R tabel sama dengan T tabel dibagi akar T tabel kuadrat ditambah N-2, atau N-2 ini bisa disebut DF-nya ya. T tabelnya adalah 2,01. Sini berarti 2,01 juga. Yang di sini adalah 45. Nah, ini bisa teman-teman hitung menggunakan kalkulator biasa, tapi di sini saya akan memberitahu caranya menghitung ini menggunakan kalkulator yang di SPSS. Oke. Kita hitung menggunakan kalkulator SPSS ya. Ke transform, compute variable, setelah itu di reset terlebih dahulu. Nah, ini kita tulis R tabel. Karena tadi R tabel itu terlebih dahulu dicari T tabelnya, maka kita sudah punya nilai T tabelnya. Kita cari variabel T tabel di sini ya. T tabel diklik, lalu diklik panah ini. Nah, setelah itu rumusnya adalah T tabel dibagi kurung buka ini ya. Nah, di sini kalau akar di kalkulator SPSS ini menggunakan SQRT. Setelah itu dalam kurung lagi itu ada T tabel lagi, silakan diklik T tabel lalu panah lagi. Pangkat 2 itu menggunakan bintang 2 ini, lalu angka 2. Nah, itu ditambah 45 DF-nya. Nah, lebih baik T tabel pangkat 2 ini kita simpan di dalam kurung juga agar terpisah dengan plus 5. Seperti ini, sudah seperti ini lalu di OK. Akan muncul nilai R tabelnya yaitu 0,29. 0,29. Nah, kita akan bandingkan nilai R hitung yang ada di output dengan nilai R tabel yaitu 0,29. Kita akan cari nilai adakah nilai R hitung yang kurang dari 0,29. Kita lihat outputnya. Ini. Terlebih dahulu gampangnya itu mencari yang negatif terlebih dahulu, karena yang negatif sudah pasti kurang dari 0,29. Yang negatif itu adalah ini ya, negatif 0,025, yaitu item 17. Setelah itu kita cari yang positif dan kurang dari 0,29. Ada ini 0,23, ini 0,28, ini 0,144, ini 0,84, ini 0,075,
dan ini 0,179 yang tidak valid atau H0-nya ditolak karena R hitungnya kurang dari 0,29. Jadi yang ditolak atau yang tidak valid itemnya adalah item 1, item 2, item 5, item 6, item 13, item 17, dan item 18. Oke. Item 1, item 2, item 5, item 6, item 13, item 17, dan item 18 tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel 0,29. Nah, karena item-item ini tidak valid, maka item-itemnya dihapus. Yang tidak valid ini dihapus ya. Oke, cara menghapusnya adalah seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Kita blok item yang tidak valid tadi. Klik item 1, lalu CTRL item 2, CTRL item 5, CTRL item 6, CTRL item 13, CTRL item 17, dan CTRL item 18. Setelah itu klik kanan. Untuk klik kanannya jangan di sini ya. Panahnya itu pastikan panahnya tidak di nama variabelnya tapi di dalam sini. Klik kanan dan clear. Nah, itu akan terhapus semua yang diblok tadi. Setelah semua yang tidak valid tadi dihapus, kita analisis ulang lagi. Tapi untuk T tabel dan R tabelnya tidak usah dicari lagi. Karena item yang dihapus itu tidak mempengaruhi perhitungan T tabel dan R tabelnya. Kita analisis ulang, analyze, skill, reliability. Nah, ini sudah sesuai dengan variabel item yang sudah valid tadi. Yang tidak valid tadi sudah terhapus ya. Jadi tinggal diklik statistik, pastikan 3 ini tercentang dan di continue, di OK. Kita lihat tabel, kita bandingkan lagi dengan R hitungnya kita bandingkan lagi dengan R tabel 0,29. Apakah masih ada yang kurang dari R tabel? Kita lihat di tabel total statistik yang kedua ya. Yang kurang dari 0,29 ada 0,235, ini kurang dari 0,29. Lalu ada hanya satu saja, yaitu item 3 yang R hitungnya kurang dari R tabel. Oke. Kesimpulannya item 3 tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel karena item 3-nya tidak valid, maka item 3 harus dihapus lagi. Harus dihapus lagi. Item yang tidak validnya harus dihapus. Penghapusan ini akan berhenti jika itemnya sudah valid semua. Di-clear. Setelah itu kita analisis lagi. Jadi analisisnya itu akan berhenti jika item-item ini sudah valid semua. Analyze, skill. Ini sudah sesuai.
Ini pastikan centang. Oke, kita lihat lagi adakah yang kurang dari R tabelnya. Di tabel yang ketiga. Tabel item total statistik yang ketiga. Kita lihat R hitungnya adakah yang masih kurang dari 0,29. Oke, semua R hitungnya sudah lebih dari 0,29. Nah, kesimpulannya adalah semua item adalah valid karena R hitung lebih dari R tabel. Nah, karena semua itemnya sudah valid, maka selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. H0-nya yaitu item reliable, H1-nya adalah item tidak reliable. Pengambilan keputusannya sama seperti validitas, yaitu berdasarkan perbandingan R hitung dan R tabel. Mohon maaf, untuk yang reliabilitas berdasarkan perbandingan R alpha ya, bukan R hitung, tapi R alpha dan R tabel. Untuk nilai R tabelnya, langkah-langkah mencari nilai R tabelnya itu sama seperti validitas tadi, yaitu tentukan terlebih dahulu nilai T tabelnya. Untuk syaratnya H0 diterima jika R alpha positif dan R alpha lebih dari R tabel. H0 ditolak jika R alpha negatif dan R alpha kurang dari R tabel. Dicari terlebih dahulu T tabelnya. Caranya juga sama, mencari T tabelnya dan diperoleh T tabel yang sama juga, yaitu 2,01. R tabelnya juga sama, yaitu 0,29. Nah, untuk R alpanya kita lihat di mana? Kita lihat di tabel reliability statistik. Kita lihat output di tabel reliability statistik yang terakhir ya. Yang terakhir diuji tadi, nah ini. Ini ya, reliability statistik. Di kolom cron alpha ini. Nilai R alpanya adalah 0,761. Nilai R alfanya adalah 0,761. Ya, 761. Karena berdasarkan syaratnya R alpha itu lebih R alpha sama dengan 0,761 itu lebih besar dari R tabel sama dengan 0,29. Maka H0-nya diterima. Sehingga kesimpulannya adalah skor butir itemnya adalah reliable. Oke. Sekian penjelasan tentang uji validitas dan reliabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.